Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Para pemirsa yang budiman, kita berjumpa kembali dalam siaran podcast Aliansi Kebangsaan Tiga Rana Pancasila bertajuk Saatnya Cendekiawan Bicara. Kali ini pembicaraan kita menyangkut topik yang urgen karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut soal ekonomi. Kita mencoba melihat bagaimana perkembangan ekonomi terakhir kita dikaitkan dengan kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo Gibran yang sudah berlangsung 1 tahun. Kita perlu memberikan informasi pencerahan kepada publik sebenarnya ke arah mana ekonomi kita berkembang saat ini gitu ya. Nah, untuk keperluan itu, untuk membincangkan topik yang penting ini, sudah hadir di studio saat ini 2 orang narasumber yang sangat kompeten. Dan saya akan memperkenalkan kedua narasumber kita. Yang pertama, Profesor Didin S. Damanhuri. Selamat datang, Prof. Selamat datang, atau terima kasih atas undangannya. Kami yang terima kasih, Prof, berkenan hadir di sini. Kita mengenal Prof. Didin Damanhuri ini, seorang ekonom senior, guru besar ekonomi manajemen di IPB University. Beliau juga pendiri dari Institut Kajian Ekonomi yang bernama INDEP, yang semua kita kenal. Tenaga ahli juga di Lemhanas ya? Iya, 2007 sampai 2022 ya. Prof. Didin sudah menulis begitu banyak buku yang menjadi referensi bagi mahasiswa dan khususnya orang yang ingin memperhatikan kebijakan ekonomi di Indonesia. Juga tampil dalam berbagai forum memberikan pendapat-pendapatnya gitu. Kali ini beliau hadir bersama kita akan memberikan pencerahan. Terima kasih sekali lagi Prof. Didin. Sama-sama, terima kasih. Kemudian di samping Prof. Didin sudah hadir Dr. Prasetyono Wijoyo. Selamat datang Pak Pras. Terima kasih sudah berkenan. Pak Pras ini seperti halnya Prof. Didin, seorang ekonom senior yang sudah malang melintang dalam dunia birokrasi, seorang birokrat senior. Dulu pernah menjadi pejabat penting di Kementerian Keuangan yang mengurusi soal-soal moneter, kemudian menjadi deputi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, kemudian terakhir juga seorang pejabat di Kemenko Pembangunan Manusia dan kemudian PMK. Ya. Pak Pras juga banyak menulis, aktif dalam berbagai forum dan seminar-seminar diskusi tentang ekonomi. Baik Pak Pras dan Prof. Didin ya. Ini kita sudah setahun pemerintahan Prabowo Gibran ini. Ya. Publik ingin tahu sebenarnya arah ekonomi kita, kiblat ekonomi kita ini kemana sekarang ini. Karena dalam perbincangan publik itu ada pandangan-pandangan yang simpang siur, bahkan kadang-kadang bertentangan gitu ya. Satu pihak, satu sisi ada pandangan yang optimistik. Tentu itu dari kubu pemerintah ya. Misalnya indikatornya pertumbuhan ekonomi kita 5%, bahkan menurut Pak Purbaya bisa mencapai 7% gitu. Sekarang beliau sudah melakukan dalam tanda petik intervensi sektor perbankan ini, diharapkan akan menggeliat dengan mengucurnya kredit ke dunia usaha gitu ya. Itu pandangan-pandangan yang optimis gitu. Tetapi di lain sisi ada juga pandangan sebaliknya gitu. IMF, World Bank, LPM UI ya, itu bahkan tidak seoptimis itu. Angkanya bukan di 5%, bahkan 4, gitu. Iya. 4, lalu mereka mempersoalkan melihat indikator-indikator makro APBN kita defisit ini. Dan kalau defisit itu katanya nanti kita lari lagi ke utang luar negeri gitu. Padahal sudah mendekati ambang batas yang ditolerir oleh undang-undang APBN. Dan kalau mau mengambil dana masyarakat lewat obligasi juga berat ternyata. Jadi ada pandangan-pandangan yang pesimis seperti itu. Bahkan World Bank mengatakan kelas menengah kita ini merosot. Nah, cenderung apa yang mereka sebut near poor. Jadi ini ada 2 pandangan Prof. Didin dan Pak Pras ya. Yang satu optimis, yang satu pesimis. Nah, kira-kira saya berharapkan dari Prof. Didin dulu bisa menggambarkan kira-kira bagaimana sebenarnya ekonomi kita saat ini. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Jadi
perekonomian Indonesia selama 10 tahun terakhir lah, gitu ya. Memang faktanya pertumbuhan ekonomi itu saya sebut sebagai mediocre. Mediocre. Ya, artinya itu ya 5% rata-rata ya, bahkan pernah kurang gitu ya. Jadi 2023, 24, 25 ya itu memang rata-rata sekitar 5%, ya, 4,9, 4,8. Nah, kan 2025 ini untuk sampai Desember kan masih diproyeksi ya. Kalau perspektif dari World Bank seperti Pak Manuel katakan itu kan World Bank, IMF itu antara 4,8 sampai 4,9. 4,8. Ya, kemudian LPMUI juga hampir sama, Indef juga sama gitu ya kan. Pemerintah lebih optimis memang memproyeksikan year to year sampai akhir 2025 ini adalah di atas 5 lah. Di atas 5. Ya, di atas 5, sekian 1 gitu, 5,1. Nah, sementara target pemerintah pun begitu. Nanti kira-kira antara 5,2 sampai 5,8 bahkan. Dan lagi-lagi World Bank IMF di bawah 5. LPMUI dan Indef juga. Iya. Bahkan Bank Indonesia pun sekitar 5 aja gitu ya. Nah, biasanya di dalam kenyataan itu lembaga-lembaga independen tadi itu lebih mendekati kenyataan. Nah, apakah 5% itu rendah? Enggak rendah, di dunia ini termasuk tinggi. Tinggi itu, Prof. Ya, tinggi. Kalau negara maju kan 3% aja udah tinggi kan begitu ya. Karena memang yang disebut dengan pertumbuhan itu kan artinya PDB tahun ini dikurangi PDB tahun kemarin sekian persen kan itu pertumbuhan kan begitu. Nah, PDB negara-negara maju itu kan ya triliun dolar ya, sekian puluh triliun dolar. Kita kan baru 20 miliar 23 miliar US dollar kan, 23 triliun rupiah. Nah, jadi pertumbuhan 5% itu mengapa itu mediocre? Karena kebutuhan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja itu tiap tahun itu 3,5 juta. Padahal serapan pertumbuhan ekonomi selama reformasi itu rata-rata 200 ribuan, bahkan kurang. Jadi kemarin 2025 ini diperkirakan maksimal hanya 2,5 juta angkatan kerja. Padahal yang masuk itu 3,5 juta. Jadi sudah pasti itu ada pengangguran terbuka yang benar-benar nggak kerja. Belum lagi orang yang tadi sisanya itu kan ada 1 juta itu masuk ke sektor informal. Artinya dia itu plus yang sebelum-sebelumnya itu yang disebut dengan setengah menganggur atau pengangguran tersembunyi gitu loh. Dan kalau di total berarti problem pengangguran kita itu bukan hanya yang terbuka tadi yang benar-benar nggak kerja ya, yang kira-kira 4,8% ya, kira-kira 7 juta itu, tetapi plus yang tengah menganggur atau tersembunyi yang umumnya itu di sektor informal. Di sektor informal kita itu sekarang ini sudah naik lagi kira-kira 60 lebih persen. Itu 70 hampir mendekati 75 juta loh. Itu kan sektor informal itu tidak dijamin oleh sistem jaminan sosial kita. Belum tercover sampai sekarang. Jaminan kesehatan, BOS dan macam-macam itu. Memang ada mereka dapat raskin atau apa gitu ya, BLTU dan sebagainya dapat sih, tapi sangat itu yang mungkin masuk kemiskinan ekstrim ya dalam perspektif World Bank itu, yang sektor informal umumnya. Nah, karena dalam ukuran World Bank kemiskinan yang kira-kira sekarang itu $2 itu 167 juta orang. Iya, kita dengan ukuran kira-kira $1 per hari pengeluaran bahkan kurang, itu yang disebut 26 juta itu yang kira-kira 9% itu. Nah, jadi mengapa ini mediocre? Karena pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di dunia itu sekitar 5% belum bisa memecahkan masalah pengangguran dan kemiskinan. Itu persoalan. Ditambah lagi memang yang potensi kita bisa melebihi 5% itu karena kita menghadapi geopolitik dan geostrategi, ada dua perang besar yang entah kapan selesainya, plus tarif Trump yang walaupun belum diputus ya, tetapi pengaruhnya jelas itu sudah menciptakan goncangan di dalam perdagangan internasional, plus disrupsi pasok yang 3 masalah itu.
Sehingga inflasi impor masuk, kemudian kita terganggu pasokan pangan dan energi dan sebagainya. Nah itu yang mengganggu juga kita untuk mencapai pertumbuhan di atas 5% tadi, seperti yang dioptimiskan oleh pemerintah itu. Gitu. Kira-kira situ ya. Terima kasih Pak. Mungkin saya lanjut ke Pak Pras. Bisa Pak Pras tambahkan penjelasan dari Prof. Didin tadi, gambaran makroekonomi kita seperti apa saat ini? Terima kasih Pak Manuel. Saya kira sudah banyak angka-angka yang disampaikan tadi oleh Prof. Didin ya. Saya mungkin bisa menambahkan beberapa hal yang saya pikir perlu untuk kita perhatikan. Jadi optimisme yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi, 7%, bahkan di akhir 2029 diharapkan bisa 8%. 8%. Itu kalau saya boleh katakan dalam satu kalimat, itu optimisme dalam keterbatasan ruang gerak ekonomi. Optimisme dalam keterbatasan ruang gerak ekonomi. Jadi seperti tadi disampaikan ada dua faktor yang mempengaruhi. Jadi apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh pemerintah saat ini itu tidak berada di ruang hampa. Secara eksternal tadi disampaikan ada perubahan geopolitik, geoekonomi, dominasi Cina yang sudah semakin luar biasa karena kemajuan teknologinya. Kemudian kemarin baru beberapa hari yang lalu ini kita melihat sekali bahwa perubahan iklim ini mulai bicara. Jadi kebijakan yang mungkin kurang cermat di dalam menangani persoalan lingkungan menerima dampak yang luar biasa dari perubahan iklim. Itu hal-hal yang saya kira ikut membayangi bagaimana kemudian 8% di akhir tahun 2029 itu dapat tercapai atau tidak gitu ya. Kalau sekarang masih 5%, sekarang 2025, artinya kita mempunyai waktu sekitar 4 tahun untuk menarik dari 5% menjadi 8%. Memerlukan effort yang luar biasa itu memerlukan effort yang luar biasa. Kecuali mungkin ada hal-hal yang luar biasa juga untuk menangani itu. Saya kira hanya perubahan-perubahan strategi ataupun apa ya yang bisa dilakukan. Seperti geopolitik, ketidakpastian ekonomi yang memang masih ada, ya, seperti tadi disinggung perang tarif, kemudian muncul kekuatan ekonomi baru seperti BRICS. Ya. BRICS ini saya kira berkumpulnya kekuatan-kekuatan. Dan sekarang kita masuk ke dalam. Dan kita masuk ke sana. Jadi ini perimbangan antara kekuatan neoliberalisme yang lebih didukung oleh seperti IMF dan Bank Dunia, dan kita tahu kedudukannya di Washington, ini diimbangi dengan munculnya BRICS. Jadi ada kekuatan baru yang akan membuat skenario ataupun konstelasi geopolitik dan geoekonominya ini berubah. Yang eksternal ya, dan kemudian kita juga mau nggak mau di dunia internasional kita akan terlibat di sana. Yang internal kita masih melihat berbagai persoalan seperti korupsi. Korupsi ini kalau kita menggunakan estimasinya Prof. Sumitro yang dulu mengatakan sekitar 30% itu bocor. Pernah disampaikan dan berapa puluh tahun lalu. Mungkin masih berlaku, saya nggak tahu, dan bahkan bisa-bisa lebih besar ya sekarang ya, karena kita melihat magnitude daripada korupsi itu cukup luar biasa. Nah, kalau 30% dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang sebesar 3.000 triliun, itu artinya sekitar 900 triliun itu kemana? 900 triliun itu kemana? Kita membayangkan ini bisa dimanfaatkan untuk kesehatan, pendidikan, dan banyak hal yang saya kira bisa menggunakan dana sebesar itu. Kemudian penegakan hukum kita juga masih melihat lemah ya. Dan tadi disinggung kemiskinan, kesenjangan, bahkan ketimpangan secara sosial maupun secara kelompok pendapatan maupun kewilayahan. Disparitas antar daerah ini masih terjadi. Dan kalau saya masukkan dalam satu statement gitu ya, ini sudah sekitar 2 dekade Indonesia masih belum keluar dari middle income trap. Masih di dalam middle income trap 20 tahun. Mau sampai kapan? Kan pertanyaannya kan gitu. Masih di middle income trap, tapi kemudian kita punya optimisme untuk mencapai 7-8%. Mungkin betul ya bahwa kita tidak hanya melihat angka atau skor ya, katakanlah skor dari growth ini berapa sih gitu ya, tapi sebetulnya lebih akurat, lebih tepat atau cermat gitu katakanlah kalau kita melihat kualitas dari pertumbuhan itu sendiri. Nah, ini yang saya kira pendekatan ini yang mungkin perlu dirubah ya, untuk melihat kualitas pertumbuhan yang 5% walaupun itu steady ya, 5% itu lebih baik atau lebih buruk kan gitu. Ini yang saya kira perlu
perlu kita cermati secara lebih hati-hati sehingga jangan sampai kita menerjemahkan dari angka yang kok kayaknya stagnan ya, tidak bisa naik, ini bisa salah tafsir gitu ya, salah tafsir. Padahal yang penting adalah pendekatan kualitas itu. Nah, sehingga pertumbuhan maupun angka-angka kemiskinan, ketimpangan, kesenjangan tadi itu masih mewarnai lingkungan ekonomi nasional kita ini. Nah, kemudian yang penting sekarang bagaimana dengan angka yang katakanlah 5-6% ini bisa dicapai gitu ya. Tapi kita betul-betul bisa mengatakan ini quality of growth-nya akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, untuk itu kita mesti melihat bagaimana indikator-indikator yang lain ya, tidak hanya melihat dari sisi ekonomi, tapi juga yang seperti yang katakanlah indeks pembangunan manusianya seperti apa ya. Seperti sekarang untuk tahun 2025 saja itu umur harapan hidup yang IPM-nya IPM itu berkisar sekitar 75,9 nasional. Tapi kemudian faktor yang ikut menentukan itu masih bervariasi ya, seperti harapan lama sekolah, kemudian rata-rata sekolahnya seperti apa, kemudian pengeluaran real per kapitanya dan umur harapan hidupnya seperti apa. Ini masih bervariasi dan di masing-masing daerah ini masih ada disparitas. Nah, terus kemudian juga tadi yang pengangguran dari angka yang saya lihat dari BPS itu untuk yang informal tadi disinggung oleh Prof. Didin itu sudah mencapai pada Februari 2025 itu mencapai sekitar 86 juta lebih. Ya. 86 juta lebih dari 145 juta penduduk yang bekerja. Jadi sekitar 60% tadi disampaikan. Hampir 60% itu bekerja di sektor informal. Nah, kemudian kalau dilihat secara kewilayahan sektor formal dan informal ini ada 6 provinsi yang cukup maju, dalam arti sektor formalnya itu mendekati 50% ke atas, seperti Riau, DKI, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali. Ini mendekati tinggi dia. Bahkan Riau ini 67% lebih. Nah, tapi ada provinsi yang lain yang tinggi justru di informalnya seperti Lampung, NTB, Sulawesi Barat, NTT, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Papua Pegunungan ini lebih dari 90% bekerja di sektor informal. Jadi ini disparitas yang kita lihat antara formal dan informal. Bisa dimaklumi karena itu provinsi baru itu. Provinsi baru. Tapi yang Papua Tengah juga baru ya. Papua Tengah itu sekitar 88%. NTT yang masih di atas 70%. Ini juga cukup memprihatinkan. Jadi banyak indikator-indikator yang saya kira perlu dicermati dan kita melakukan perubahan-perubahan di dalam pendekatan untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Contohnya tadi seperti katakanlah BLT Bansos ya. Mungkin sudah saatnya kita pendekatannya bukan memberi ikan tapi memberi kayu, katakanlah begitu, sehingga pendekatan yang bersifat meningkatkan produktivitas ini menjadi lebih relevan daripada pendekatan-pendekatan yang sifatnya populis. Walaupun kalau kita melihat angka dari yang tadi sangat miskin maupun yang betul-betul rentan, itu memang sebagian dari mereka memang masih memerlukan bansos. Nah, tapi saya kira ini yang menurut saya perlu nanti di dalam sesi yang selanjutnya kita bisa dalami ya. Kita makro dulu ya. Tapi intinya bahwa dalam satu kalimat tadi optimisme yang dilakukan dalam keterbatasan ruang gerak ekonomi ini saya kira ini yang terjadi sekarang ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pras. Menarik ini. Tadi saya tertarik Pak Pras sebut quality of growth ya. Pertumbuhan yang berkualitas. Jadi sebelum kita masuk ke yang lebih teknis lagi ya, ini mungkin masih debat teoritis gitu ya. Masih kaitan dengan tadi pertumbuhan yang berkualitas itu. Prof. Didin dan Pak Pras ya. Ada debat teoritis bahwa tata kelola ekonomi kita ini belum mengarah ke model yang inklusif gitu ya. Kita ingat dulu pemenang hadiah Nobel siapa namanya, Daron Acemoglu. Dia bilang kan kalau ekonomi yang inklusif itu ada jaminan pemerataan akses semua pihak terhadap akses sumber daya, peluang ekonomi gitu. Ini penting untuk membangun ekonomi yang stabil gitu ya. Nah, sebaliknya tanpa ekonomi yang inklusif dengan lembaga-lembaga yang inklusif itu, sumber daya ekonomi itu bisa dikuasai oleh terbatas segelintir orang, dan ini kolaborasi ekonomi pengusaha dan politisi ini berbahaya. Ini yang disebut bisa menjadi fair state negara gagal ya. Kan dia bilang dua itu, ada the narrow
koridor itu ya. Lalu negara gagal gitu. Nah kira-kira Prof. Didi dulu menilai pendapat Pak Daron Acemoglu ini, kena nggak buat kita ini? Iya, sangat relevan ya. Sangat relevan. Dia memperoleh hadiah Nobel 2024 tahun yang lalu. Jadi ini sebuah apresiasi dari Nobel Prize yang menggeser terlalu teknis menjadi lebih ekonomi politik kan. Iya. Nah, situasi perekonomian Indonesia terutama sejak reformasi ini memang mengarah kepada sebuah situasi penciptaan ekosistem yang buruk kan menurut saya. Mengapa? Karena kita sebenarnya dengan segala kritik pada saat pemerintahan sebelumnya yang otoritarian rezim, kurang menghargai HAM dan sebagainya, tapi dari sisi perekonomian ya, pertama adalah pertumbuhannya juga 7,5% rata-rata. Pernah 8%. Pernah 8% rata-rata 7,5 ya. Dan kemudian rasio Gini pengeluaran pun ya itu 0,32. Ya. Jadi merata tuh, relatif merata untuk negara berkembang tuh bagus tuh. Kemudian kebutuhan pokok terjangkau dan stabil oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah itu, ya kan. Dan tercapai swasembada sejak tahun 2024 sampai akhir pemerintahan Soeharto, dan pada saat itu presiden dihargai oleh FAO. Iya, betul. Nah, jadi industrialisasi juga berjalan begitu, sehingga saham industri menjelang pemerintahan terakhir itu sekitar mendekati 30%, ya kan, industri manufaktur maksud saya, olahan gitu kan. Nah, reformasi dengan maksud mau mengoreksi situasi politik yang kurang bagus itu kemudian lengsernya Soeharto yang kemudian karena ada krisis moneter ya waktu itu 98 itu kemudian kan dibawalah kemudian agenda Washington Consensus ya, IMF. Tapi ternyata yang lebih duluan itu adalah reformasi politik dengan lobby kalangan NGO macam-macam, kemudian Clinton Institute dan macam-macam ya datang dengan demokrasi politiknya itu, agenda demokrasi politik. Tapi yang terjadi adalah sebuah liberalisasi politik yang agak eksesif kalau menurut saya, di mana tidak ada sebuah persiapan kayak seperti Malaysia misalnya ada sebuah transisi ya, sehingga yang terjadi adalah sebuah sistem politik yang kemudian setelah berjalan 25 tahun ini kan sangat transaksional. Kemudian yang membiayai politik itu adalah juga pengusaha-pengusaha besar ya, terutama baik dari mulai pilkada serempak sampai pilpres itu disumbang oleh para pengusaha yang kemudian karena ada liberalisasi politik plus liberalisasi ekonomi, celakanya ini kehilangan perspektif pembangunan yang pemerintah sebelumnya itu dicapai lumayan spektakuler, yaitu ada industrialisasi yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi signifikan, dan kemudian karena kebutuhan pokok tercapai, penurunan kemiskinan signifikan, sehingga tingkat kemerdekaan pun bagus. Gitu. Nah, ketika di era reformasi, perspektif industrial policy-nya hilang. Karena apa? Karena liberalisasi politik itu kemudian kita kehilangan peranan negara yang dibutuhkan untuk adanya industrialisasi yang lebih negara yang mengontrol. Iya, artinya itu kan gini, industri yang terjadi di Indonesia ini kan masih infant industry, ya kan, yang masih membutuhkan peranan negara. Nah, pada saat yang sama, karena ada liberalisasi ekonomi, liberalisasi perdagangan, perbankan, bahkan sektor real, itu kemudian para pelaku industri manufaktur yang sudah terbentuk itu, mereka banyak konversi. Awalnya pemain capital market, banyak para industriawan itu karena ini kesempatan boomingnya capital market di dunia dan juga nasional supaya mereka bisa tetap mempertahankan kekayaannya. Tapi lebih lanjut lagi, lebih parah lagi, mereka konversi karena ada demand besar sekali dari Cina dan India dan juga Eropa, yaitu kebutuhan akan sawit dan batu bara. Sawit dan batu bara. Dari situlah kita pahami mengapa kemudian para industriawan manufaktur tadi konversi lagi kepada pedagang atau eksportir komoditas raw material ke Cina dan ke India yang besar sekali kebutuhannya, sehingga mereka tercipta
kelompok-kelompok korporasi besar yang menjadi orang-orang super kaya lalu membiayai pemilu. Ya, ya. Itulah yang kemudian jadinya kita menjadi sebuah negara yang sistem politiknya tadinya dimaksudkan untuk mencapai satu sistem politik yang demokratis, yang terjadi adalah kehilangan peranan negara dan ada supremasi swasta. Tapi catatannya berbagai ahli mengatakan ini banyak sekali jadi pemain rent seeker karena itu tadi tarikan dari sebagai eksportir batu bara sama sawit. Jadi mereka nyari rent seeker. Iya, mengapa? Misalnya itu hampir semua HGU-nya ya kong kali kong lah, tidak governance lah. Tapi mereka dapat kekayaan yang luar biasa dan kemudian jadi investor politik. Ya. Kemenangan pusat maupun daerah sangat ditentukan oleh sumbangan para investor politik itu yang notabene belum sehat. Sebagai pelaku swasta itu, bahkan BUMN pun, bahkan koperasi hilang peranannya. Tapi kemudian sistem politiknya yang demokratis yang diharapkan itu tidak pernah terjadi sampai hari ini, yaitu kualitas hasil pemilunya juga mediocre. Jadi kita sebut sebagai prosedural saja. Elit politiknya kemudian terikat kerjasama dengan yang kita sebut sebagai oligarki politik, oligarki bisnis, dan di politiknya pun terbentuklah struktur oligarki politik. Perkawinan dua hal ini itu yang disebut Acemoglu sebagai terjadinya yang disebut sebagai ekstraktif industri dan ekstraktif institusional politik. Jadi tidak hanya bukan hanya di bisnis, di politik pun ekstrak. Mengapa? Cirinya adalah tidak inklusif tadi. Iya. Ciri politik yang tidak inklusif itu institusional, penegakan hukumnya susah, pemberantasan korupsi juga terlunta-lunta, tidak berfungsi. Bagaimana perintah konstitusi mengatakan harus mensejahterakan rakyat sebanyak-banyaknya. Yang terjadi adalah terakumulasinya pertumbuhan yang mediocre 5% itu kepada orang-orang super kaya. Sehingga di 10 tahun terakhir ini kan banyak orang super kaya masuk pada orang-orang super kaya dunia kan. Ada berapa, 5 gitu. Dan yang menguasai politik. Dan menguasai politik di tingkat nasional. Inilah tantangan terbesar menurut saya. Kualitas pertumbuhannya sudah mediocre, juga tidak berkualitas yang disebut Pak Pras tadi. Di mana terjadi perkawinan oligarki politik dan oligarki bisnis yang menurut Jeffrey Winter. Jeffrey Winter. Itu perkawinan ini menghasilkan sebuah tingkat indeks oligarki yang makin membesar. Saya hitung, kalau Jeffrey Winter menghitungkan 2011 itu kan masih 600-an ribu kali. Jadi 40 orang rata-rata terkaya dibagi dengan PDB per kapita. 2023 saya hitung sendiri dari data Forbes dengan data BPS sudah 1.200.000 kali lebih kali. Jadi antara orang super kaya dengan masyarakat biasa. Dan itu pernah dipublikasi oleh sebuah harian yang paling besar di Indonesia. Hitungan saya itu dengan hitungan Jeffrey Winter. Sekarang ini kita terburuk di dunia. Indeks oligarkinya, material power indexnya, bahasa lain dari indeks oligarki itu. Karena karakteristik dari oligarki adalah selalu ingin mempertahankan dan mengembangkan kekayaan. Itu karakter. Karena itu kan kelompok kecil yang mengendalikan keseluruhan oligarki itu, baik di bisnis maupun yang kawin dan di politik. Inilah tantangan terbesar dari Presiden Prabowo yang menyulitkan pertumbuhan yang berkualitas tadi. Gitu loh. Jadi memang nanti solusinya ya tentu aja itu kan harus direformasi dua-duanya. Nanti kita bicarakan. Itu yang nanti kita bicarakan. Iya kan? Ini menarik ini, Prof. Ini konstatasi yang ini. Sekarang kan orang bicara tentang shadow state ini. Komprador baru antara oligarki dan kekuasaan politik ini, dan itu merambah ke tadi Prof sudah singgung itu ya, dan ini kebetulan relevan lagi nih kita bicara krisis Sumatera ini. Krisis Sumatera ini kan buntut dari ekonomi resource based ekonomi yang kita ekstraktif yang luar biasa kita jalankan selama bertahun-tahun terakhir ini gitu, dengan kita mengandalkan import kita kepada 3 itu ya, sawit, batu bara, nikel. Ya, 3 ini. Hampir 90% ekspor kita dari 3 ini. Jadi ini luar biasa ini. Jadi ini Pak Pras, ini menarik ini. Ternyata selama ini ekonomi kita ini begitu lama. Memang kita satu sisi harus kita akui, kita negara yang kaya akan sumber daya alam, dan seharusnya kan itu berkat kan. Sebaliknya para ekonom bilang terjadi kutukan itu. Resource curse ya. Resource curse itu sama Auti ya, Richard Auti. Resource curse.
Jadi ternyata kita tidak, sumber daya alamnya ini tidak memberikan manfaat yang baik, kemudian dia malah sebaliknya itu. Ini Bapak lihat, kenapa kita begitu lama punya sumber daya alam yang begitu hebat ini? Ekonomi kita muter-muter situ aja, resource based ekonomi. Kan? Sementara di level dunia orang sudah bicara knowledge based ekonomi gitu. Ya, saya kira nanti ada dua yang mungkin perlu saya Ya, sampaikan. silakan Bapak. Apa yang perlu? Yang pertama, menindaklanjuti yang disampaikan Prof. Didin ya. Ya, Itu dalam teori ya. yang namanya KKN itu ada yang disebut dengan segitiga KKN. Segitiga KKN. Yang itu ada yang melakukan KKN itu sendiri Ya. dari politisi, ada birokrat dan pengusaha, Pengusaha. dunia bisnis. Jadi si pengusaha ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti license, Ya. kemudian mungkin pengurangan pajak. Ya. Ini yang kemudahan-kemudahan yang mereka harapkan dengan kolaborasi yang dalam arti itu ya, itu dia bisa mendapatkan. Nah, dari politisi itu dia dengan KKN itu dia juga bisa melanggengkan kekuasaannya. Ini kan kita bicara resources ya, yang tadi yang ekstraktif tadi ya. Resources ini bisa dikelola sedemikian rupa, masing-masing yang melakukan KKN ini bisa mendapatkan bagiannya. Birokrat dia mendapatkan yang namanya perks. Perks itu kayak fasilitas, gratifikasi yang gitu ya. Jadi ini mereka ketiga-tiganya ini mendapatkan itu. Nah sekarang bayangkan dalam satu dunia seperti Indonesia, 3 titik ini bisa menjadi 1 titik. Jadi dia pengusaha, dia politisi, ya, dia juga birokrat. Nah artinya dari sisi governance itu sudah akan dipertanyakan bagaimana kemudian seorang katakanlah dia politisi, kemudian dia juga pengusaha, tapi dia juga masuk di dalam birokrasi. Bagaimana dia bisa menjaga komitmen dia untuk negara? Korupsi. Bagaimana dia bisa menjaga agar tidak terjadi conflicting interest dalam diri dia? Nah ini yang saya kira menjadi PR karena itu yang terjadi sekarang. Bahwa segitiga KKN itu semakin mengecil menjadi 1 titik KKN. Ini yang berat. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin kita perlu belajar dari sejarahnya. Mulai Orde Baru, kemudian Orde Lama, Orde Baru, kemudian sekarang Orde Reformasi. Dalam 3 periode pemerintahan ini, saya melihat saya kira semuanya itu menggunakan metode atau menggunakan platform sebagai developmentalis. Walaupun orientasinya berbeda. Jadi zaman Orde Lama itu developmentalis juga. Tapi kemudian karena kondisinya masih awal-awal kemerdekaan ya, kemudian masih banyak sekali infrastruktur dan sebagainya yang belum dibangun. Ini kemudian orientasi yang digunakan pada waktu Orde Lama itu lebih kepada perjuangan anti kolonialisme. Ya, kemudian proyek-proyek mercusuarnya muncul ya pada waktu itu dengan menggunakan sebagian dari utang, sebagian dari pampasan perang. Ini yang dilakukan. Walaupun kalau dari segi magnitude ya, itu kalau kita bandingkan dengan yang sekarang nggak ada apa-apanya karena ini kecil sekali. Dan ternyata proyek mercusuar yang dulu dilakukan sekarang juga menjadi objek wisata yang bisa memberikan pendidikan kepada anak cucu kita. Ya, tapi ini ya memang itulah keadaannya. Nah, kemudian Orde Baru juga developmentalis yang pada waktu itu kembali ke Orde Lama dulu ya. Orde Lama menggunakan rencana pembangunan nasional semesta berencana 8 tahun. Dan itu dengan tahapan-tahapan dan ketika 63-65 itu tahapan pertama itu hampir selesai. Akan masuk kepada periode untuk industrialisasi yang kemudian mengutamakan knowledge sebetulnya. Ada pembekalan seperti dikatakan oleh para pendiri bangsa waktu itu mengatakan bahwa untuk membangun ke depan ini ya kita dari semua untuk semua oleh semua ya kan, ini menjadi platform yang kuat, tapi kemudian penting juga yang namanya investasi di dalam pengetahuan. Sebenarnya itu sudah dicanangkan. Itu Orde Lama. Orde Lama di dalam Dikon itu ada deklarasi ekonomi, juga di dalam dokumen-dokumen yang lain dan pidato Bung Karno pada waktu itu. Nah tapi memang peristiwanya mirip nih. 65 kemudian terjadi G30 SPK. Jadi apa yang dilakukan pada tahap yang selanjutnya harusnya dia akan masuk kepada tataran productivity, pengetahuan, teknologi ini terputus. Soekarno terputus di 65 sehingga gagal, tidak bisa menyelesaikan pembangunannya. Nah,
Kemudian situasi ekonomi gonjang-ganjing, ya, inflasi sampai lebih dari 600%, mendekati 600%. Pertumbuhan 0%. Ya, apalagi ya. Kemudian banyak indikator yang kita bisa lihat sangat-sangat memprihatinkan. Maksudnya Soeharto dengan era barunya di Orde Baru yang dibantu oleh para ekonom yang orang bilang mafia berkeley, ya, yang di tapi juga disebut the dream team. The Dream Team, yang terutama kita tahu itu pada waktu itu Profesor Wijaya Rastro yang menjadi di balik pemikiran-pemikiran yang sangat maju itu. Nah, menggunakan beberapa pendekatan, tapi sebetulnya developmentalis juga. Tapi hal yang ditangani pada waktu itu masuk kepada periode tahap awal yang disebut dengan periode rehabilitasi, ya, dan stabilisasi. Jadi keguncangan yang terjadi pada tahun 65 didekati dengan langkah-langkah rehabilitasi dan stabilisasi pada awalnya. Baru kemudian masuk pembangunan 5 tahunan. Nah, dia ikut model Rostow, ya. Model Rostow, ada stages of growth-nya masuk di sana. Tahap itu pembangunan 5 tahunan ini jangka panjang ini dibagi dua. 25 tahun pertama dengan 25 tahun kedua. Yang pertama Repelita 1 sampai ke 5, kemudian PJP yang kedua, pembangunan jangka panjang kedua itu Repelita 6 sampai terakhir itu nanti seharusnya selesai 2019. Itu tinggal landas itu. Udah tinggal landas. PJP 2 itu harus tinggal landas. Tapi akhirnya yang dialami oleh rezim Orde Baru bukannya tinggal landas tapi kandas. Jadi kandas di tahun 98 karena krisis. Dan itu akibat dari faktor yang sangat-sangat penting di dalam menentukan bagaimana pembangunan nasional itu adalah menurunnya public trust. Jadi ini satu. ada KKN, kemudian sentralistiknya semakin kuat, ya. Kemudian masalah kemiskinan masih ada, ya, timpangan, dan banyak hal secara politik ini. Kalau Orde Baru itu kan menggunakan strategi masa mengambang, ya, sehingga di politik ya. Setiap pemilu selalu menang itu. Setiap pemilu selalu menang, ya. Jadi itu yang digunakan, ya, politik masa mengambang. Kemudian birokrasi dan ABRI ini juga menjadi satu alat. ABG yang sangat menonjol, digunakan oleh Orde Baru. Tapi secara umum memang terjadi kemajuan yang luar biasa. Jadi pada PJP 1 ini sebetulnya spektakuler. Sehingga pada waktu mau masuk ke PJP 2 untuk tinggal landas terjadilah krisis. Jadi sama nasibnya dengan Soekarno. Orde Baru, Orde Lama ini nasibnya sama. Pada saat dia mau take off terjadi sesuatu. Ini yang terjadi di Indonesia. Ya, ini memang itu sejarahnya seperti itu, sehingga akhirnya Indonesia masuk program IMF, ya. Jadi pasien Pak Harto harus menandatangani letter of intent dengan background kandesu yang melipat tangan. Ini memang hal yang sangat menyedihkan waktu itu, ya. Tapi pada akhirnya bisa selesai juga dari program IMF. Tapi kemudian yang disinggung oleh Prof. Didin tadi, ini mau tidak mau juga terkena ya, kalau saya boleh katakan pemikiran-pemikiran yang digenerate oleh John Williamson, ya, di dalam John Williamson di dalam Washington Consensus, yang antara lain ini ada 10 itu, ada 10, ya, antara lain menyangkut disiplin fiskal, dan liberalisasi perdagangan, privatisasi, kemudian property right, dan banyak, ada 10, dan kemudian ini berkembang karena banyak dikritik juga, ya. Wah, ini kok ceritanya moneter banget, dan memang ini neolib itu berangkat dari sana. Era Sri Mulyani. Mungkin. Kemudian itu berkembang, istilahnya post Washington Consensus itu menambahkan bahwa perlu program-program yang masuk ke ranah pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Sehingga pada akhir periode itu pertumbuhan yang kita bicarakan tadi, kita tidak hanya bicara bagaimana kemudian bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain, ya, human capital maupun economic capital, tapi juga bagaimana bisa dimanfaatkan untuk poverty alleviation, untuk penanggulangan kemiskinan, untuk peningkatan kesehatan. Makanya belakangan kan isu stunting masuk, kemudian yang lain-lain. Jadi saya kira itu hal yang kemudian mewarnai, ya, panorama pembangunan sejak Orde Lama, Orde Baru, dan sampai sekarang. Walaupun ada satu virus, ya, kalau boleh katakan virus atau penyakit yang sama yang belum juga sembuh, Pak. Yaitu yang namanya rent seeking itu. Itu sampai detik ini belum hilang. Dan ini yang dulu mungkin pesan founding fathers mengatakan, ya,
nanti di zamanmu itu penjajahan lebih sulit Karena melawan bangsamu karena sendiri. melawan bangsamu sendiri. Jadi Bapak mengatakan tadi ada shadow state ya, itu wah sekarang terjadi itu. Kalau kita reverse ya, zaman VOC itu kan shadow state-nya kerajaan Belanda, operatornya swasta melalui VOC. Nah sekarang operatornya yang resmi pegang kekuasaan, shadow anunya di swasta. Kebalik, tapi mirip sebenarnya bisa dianalogikan seperti itu. Betul. Nah ini makin menarik ini Pak Pras ya, jadi udah mulai nyambung ini saya lihat. Jadi ini sebelum kita masuk lagi yang lebih, nanti ada solusi ya Prof ya. Jadi saya kira saya nyambung apa yang Pak Pras mengatakan tadi ya. Kita lihat bahwa Orde Lama itu tetap tadi menurut Pak Pras developmentalism juga. Gitu. Orde Baru, nah kalau Orde Baru ini kalau ikuti Herbert Page, dia bilang itu model represif developmentalist regime gitu. Tapi dia berangkat dari ideologi yang jelas yang tadi sebenarnya sudah Pak Pras jelaskan itu. Orde Baru itu mulai dengan trilogi itu kan. Stabilitas politik dulu, pertumbuhan ekonomi, baru yang ketiga itu pemerataan gitu. Nanti dia lihat setelah perkembangan dia urutannya diubah gitu. Kan dulu asumsinya pertumbuhan ekonomi itu naik kemudian kan gitu. Karena asumsinya dengan pertumbuhan ekonomi akan terjadi trickle down effect. Tidak jalan kan kemudian, tapi dikoreksi oleh seorang seperti Pak Sujatmoko di Bappenas dengan kebijakan basic needs polisi 8 jalur pemerataan gitu. Dan kalau seperti tadi disebut Prof tuh, Orde Baru relatif berhasil dari segi itu. Nah ini sekarang kita masuk ke ini Orde Baru kita belum lihat tadi jelasin. Jadi memang pada waktu itu untuk mengatasi persoalan yang terjadi akibat peristiwa 65 yang inflasinya tinggi dan sebagainya, itu yang tadi saya sampaikan rehabilitasi dan stabilisasi. Nah Orde Baru menggunakan empat instrumen. Yang pertama adalah balance budget. Jadi balance budget policy. Jadi anggaran yang berimbang walaupun setelah perubahan reformasi administrasi penganggaran ini berubah. Kalau dulu kita pakai T-account itu istilahnya kantong kiri kantong kanan itu berimbang, tapi sekarang pakai I-account, ada above the line, above the line dan below the line. Tapi pada dasarnya mirip ya, bahwa kalau dulu balance budget itu yang namanya pinjaman luar negeri itu disebut sebagai anggaran pembangunan, karena memang sebagian besar masih digunakan untuk proyek dan sebagainya, walaupun itu sangat terukur pada waktu itu ya. Ada yang harus lewat blue book kalau di Bappenas ya, buku biru, kemudian harus ada evaluasi macam-macamnya. Nah, balance budget policy itu dilakukan karena memang situasi negara menghadapi yang namanya defisit financing, yang pada waktu era Orde Lama sebagian digunakan untuk proyek-proyek mercusuar. Nah, ini yang terjadi itu. Printing money, kemudian juga sebagian. Tidak hanya mercusuar, merebut Irian Barat itu juga. Kita berutang sangat besar ke Moskow gitu. Ya itu tahun Orde Lama ya. Itu yang merebut Irian Barat kan zaman Bung Karno. Juga konfrontasi Malaysia juga. Tapi memang lebih berat kepada politik. Jadi developmentalisnya lebih berat kepada politik, anti kolonialisme dan juga proyek-proyek yang tadi. Nah, kemudian yang kedua yang digunakan oleh Orde Baru yaitu balance keseimbangan di dalam balance of payments, neraca pembayaran. Jadi dia mengatur bagaimana external policies ya untuk internasionalnya itu balance. Kemudian juga kelancaran produksi dan yang terakhir peredaran barang. Ini 4 hal ini yang kemudian menguatkan Orde Baru sehingga membangun public trust. Jadi pada awalnya Orde Baru berhasil membangun yang namanya public trust. Kepercayaan publik dibangun sampai akhirnya bisa lebih dari 30 tahun ya dengan tingkat pertumbuhan 7%, harus kita akui ya 5 periode rekelita baru kemudian mengalami krisis. Itu yang sedikit saya memberi catatan begini, ini untuk lesson learn ya, Orde Baru, Orde Reformasi ya, Orde Lama yang Bung Karno dengan membangun patriotisme. Kalau beliau pidato itu kan saya sekolah TK SD itu kita mendengar semua dan membangkitkan semangat membela negara, mencintai negara macam-macam, karena pembiayaan terlalu ke mercusuar politik tadi lalu menjadi masalah. Tapi bahwa warisannya yaitu bagaimana patriotisme itu dibangun, kemudian ada Trisakti itu ya, yang sampai sekarang itu masih relevan itu. Kita berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan kemudian berkepribadian secara budaya. Itu pesan itu masih kuat. Nah, pada saat yang saya ingin juga garis bawahi, ketika pemerintahan Orde Baru, sebenarnya di samping soal kritik kita dengan represif developmentalis regime tadi,
dengan masalah HAM dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya itu ada filter dari pengaruh globalisasi itu menjadi selektif gitu loh. Karena Indonesia ini sudah heterogenitas yang luar biasa terbesar di dunia. Negara dengan negara kepulauan terbesar di dunia. Betul. Negara kepulauan luas lautannya itu 70% dan sebagainya. Dengan heterogenitas itu juga vertikal horizontal. Kemudian kita seluas Eropa gitu loh. Ini tidak mudah memanage pembangunan di mana kalau pengaruh internasional itu tidak terfilter, itu yang terjadi sekarang. Apalagi di era digitalisasi. Jadi invasi bukan hanya dalam arti bias ya terhadap peredaran pembangunan yang neoliberalisme itu tadi di era reformasi ini. Artinya tuh financial driven menjadi terlalu berlebihan gitu. Sehingga semua pelaku-pelaku ekonomi itu konversi menjadi pelaku capital market dan kemudian ekstraktif itu karena ingin akumulasi kapital yang secepat dan sebesar-besarnya. Itu karena negara nggak berfungsi meregulasi, memberikan guidance dan sebagainya, dan pengaruh internasional menjadi terlalu besar. Nah, sementara dari sisi politik juga demokrasi politik ini tidak menjadi tong sampah, maaf ya. Jadi maksud saya gini, apa yang terjadi di Amerika sebagai yang disebut surganya liberalisme, di sana perbankannya itu unit banking system. Artinya tuh gini, keputusan alokasi kredit itu oleh negara bagian, bukan oleh desentralisme, sesuai dengan kebutuhan daerah. Masing-masing negara federal. Kita tidak terjadi. Kita selalu unit banking system. Mereka unit banking system, kita pokoknya sentralistik. Kita ditentukan oleh Jakarta. Kita disedot semua sumber daya, khususnya juga uang, ke Jakarta, lalu dialokasikan ke hanya sebagian pelaku-pelaku yang terbatas. Jadi terjadi pengeringan likuiditas di desa, di daerah, disedot ke Jakarta. Dan dari Jakarta sebagian ini bahkan oleh Bank Indonesia juga dia tanam juga di Amerika sana, di capital market Amerika. Iya, BI itu termasuk bank-bank di tingkat pusat itu kan pada nyimpan di capital market di Wall Street. Nah, saking liberalnya tidak ada filternya internasional itu dari sisi perekonomian, jadi sulit sekali kita menjalankan industrial policy, dan memang hilang visi industrial policy secara konkret ya. Secara politik pun begitu, gonjang-ganjing yang 10 tahun terakhir kita sangat dekat dengan Beijing gitu kan, Jakarta Beijing, kadang-kadang Jakarta Washington gitu kan. Kemudian BI itu begitu Federal Reserve itu lagi rapat menentukan bunga acuan, itu BI itu menunggu itu. Jadi kita tidak independen di dalam menentukan monetary policy, banking policy, dan ini punya impact terhadap juga tidak independennya kebijakan pembangunan gitu. Kebijakan pembangunan. Jadi dalam situasi globalisasi, lalu kemudian liberalisasi politik dan liberalisasi ekonomi. Jadi era reformasi ini kemudian yang menjadi korban adalah masyarakat bawah. Masyarakat bawah, 40% masyarakat bawah itu. Daya belinya sulit sekali dinaikkan. Tapi masyarakat yang super kaya terus mengakumulasi kekayaannya. Yang menengah lumayan. Walaupun belakangan juga 10 juta dia hilang gitu kan. Nah, inilah situasi yang menurut saya harus ada koreksi untuk mengembalikan rehabilitasi peranan negara. Untuk tidak kembali ke developmentalism ya, yang hanya kelompok kecil yang memanfaatkannya, tetapi ada peranan negara yang relevan untuk menerjemahkan pesan-pesan konstitusi, tidak dibiarkan market fundamentalism, bahwa kita sangat butuh market mekanisme yang sehat, ada KPPU, bahkan KPPU harus dinaikkan, tapi juga tidak kemudian pasar ini menjadi mendikte, termasuk negara tunduk. Negara tunduk yang muncul adalah rent seeker yang belum selesai itu. Mereka lah yang menjadi penentu di dalam berbagai hal, termasuk di dalam dunia politik. Jadi situasi kompleks seperti ini, bahwa kemudian ekologi dikorbankan, sumber daya alam ekstraktif tadi, itu seolah pilihan-pilihan yang terpaksa, tapi tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Nah, inilah saya kira, mumpung Presiden Prabowo yang dikritik sebagai ada ekonomi komando, sebenarnya kalau benar adalah mengembalikan peranan negara yang proporsional, yang dibutuhkan rakyat. Proporsional. Proporsional.
Kemudian yang pasar yang hanya menghasilkan para rent seeker itu dengan peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah menegakkan satu market mekanisme yang sehat. Sehingga para pelaku ekonomi baik swasta, BUMN, koperasi itu untuk main dalam standar-standar tata kelola yang baik, gitu loh. Nah, sementara negara kembali dia ke habitat aslinya sebagai penegak hukum, menjamin penyelenggara regulator, menjamin kejahatan rakyat seperti yang berdasarkan konstitusi. Ini saya kira apa yang disampaikan secara historis struktural dari Mas Pras tadi untuk arah ke depan itu. Makasih Prof, ini mencerahkan sekali. Saya ingat yang terakhir ini ya, jadi negara tetap berperan tapi proporsional. Proporsional. Mungkin mirip seperti yang dikatakan Giddens dulu itu. The third way. Ya. Third way. Ya, tidak sepenuhnya diserahkan kepada market pasar, tapi juga kontrol di tengah-tengah ini baik Pak Pras dan Prof Didin ya, kita sudah diskusikan banyak hal dan waktu kita sudah hampir selesai. Kita sudah sampai di penghujung. Barangkali tadi di awal kita ingin mendengar dari Pak Prof Didin dan Pak Pras sendiri. Setelah tadi kita sudah dapat gambaran makro ini, ekonomi kita sekarang seperti ini gitu ya kan. Kira-kira apa lagi persoalan-persoalan pokok yang perlu oleh pemerintah ini perlu dibenahi gitu. Karena tujuan kita pada akhirnya ekonomi itu memberikan kesejahteraan, keadilan sosial, manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat kita sesuai amanat sila keempat Pancasila, keadilan sosial bagi sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi Indonesia, pasal 33 kan, harkat hidup orang banyak gitu. Kira-kira dari Pak Prof Didin dulu. Ya. Jadi secara inti adalah bahwa perintah bernegara ini adalah mentransformasikan Pancasila itu, perintah konstitusi dan konstitusi itu pembukaan dan pasal-pasal yang relevan gitu, agar menjadi dimiliki oleh elit pemerintahan, pemerintah maupun elit politik, birokrasi, termasuk seluruh aparat pusat maupun daerah itu ditransformasikan ya, bukan dihafal-hafalkan kayak P4 bukan, tapi ditransformasikan nilai-nilai itu menjadi sesuatu yang menjawab persoalan nyata seperti yang tadi digambarkan itu. Saya sih punya gagasan begini, di salah satu hikmah era reformasi kan memang kita sekarang ini ada perasaan kita ini dihargai sebagai warga negara, karena ada itulah salah satu keberhasilan, yaitu ada demokratisasi yang relatif tidak ada ketakutan warga negara terhadap ancaman-ancaman yang sifatnya ini, maksud saya ancaman-ancaman yang sifat pokok dari luar maupun dari dalam, yang kalau dulu kan kita takut sekali pada sebelum kita mengalami demokratisasi sekarang terhadap ancaman-ancaman yang sifatnya ideologis lah. Ya, gitu kan. Tapi sekarang ada ancaman baru, yaitu kelaparan, kemiskinan dan macam-macam. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah transformasi Pancasila Undang-Undang 45 itu. Mengkonkretkannya saya menganggap bahwa ketika ini ruang nasional ini ada semacam invasi karena tidak ada filter tadi, dengan berbagai liberalisasi politik, ekonomi, bahkan pasar yang berlebihan, itu di daerah itu dalam studi S3 yang saya bimbing gitu. Itu ternyata baik dalam era booming maupun era krisis besar terutama itu menjadi penyelamat daerah itu bisa pertaniannya, bisa macam-macam subsektornya ada 9 gitu ya, dan UKM-nya, bahkan pelaku-pelaku ekonomi di daerah itu yang sebut lokal ekonomi itu ada studinya, itu mereka penyelamat tadi, dan mereka terus berkembang lokal ekonomi itu, dan itu telah berkembang bahkan lama. Misalnya gini, ini ada bordir di Tasikmalaya gitu misalnya ya, itu berkembang sudah beberapa abad gitu. Nah, tapi kemudian dulunya itu masih belum komersial, tapi dirangsang di era Orde Baru, era reformasi dengan berbagai finansial, teknologi, keterampilan. Sekarang sudah entitas daerah yang bordir itu sudah valuasinya udah triliun gitu. Ekspor ke Asia Tenggara, Timur Tengah, macam-macam gitu. Itu contoh satu. Contoh lain adalah ada sebuah entitas ekonomi yang suku Bugis ya, di Delta Mahakam itu bisa mengakuisisi dalam perkembangan puluhan tahun itu perusahaan Jepang yang besar. Ya, perikanan, bahkan udah ekspor macam-macam, dan sangat unik ya, insentif ya kepada karyawan macam-macam itu sangat unik, dan itu
telah istilahnya itu telah mengoreksi apa yang disebut dengan Gates itu ya, tentang bukan dualistik tapi trikotomi. Dari Gates. Gates itu. Abangan santri dan priai. Clifford Gates. Gates itu. Nah, sehingga Prima Vendus ini merumuskan apa yang disebut dengan, karena di sana itu Bugis, itu yang disebut Islam konstruktivis. Sehingga itu di Scopusnya itu udah dimuat dan sebagai suatu temuan baru gitu. Jadi dari sisi akademis juga menghasilkan kebaruan, Novelty. dan kemudian secara ekonomi pun menjadi dua contoh tadi, sebenarnya ada belasan contoh. Itu juga menyumbang kepada pemerintah daerah, sekaligus di tingkat nasional adalah punya persistensi dan resiliensi, sehingga dengan tumbuhan belasan, dan saya proyeksikan ekonomi lokal itu ratusan di berbagai provinsi dan daerah-daerah. Itu yang saya sebut Nusantaronomy. Jadi ini maksud esensinya itu. Jadi mereka ada yang skalanya masih kecil, menengah, tapi ada yang besar. Tapi intinya adalah mereka pelaku yang disebut oleh Prof. Jatun itu adalah endogen development. Jadi pembangunan dari dalam. Karena orang-orangnya itu adalah pelaku ekonomi real di daerah-daerah yang macam-macam. Ada batik, macam-macam. Ada dari ikan, ada yang dari Lampung itu apa gitu dan sebagainya. Kemudian Jepara, mobiler, macam-macam kerajinan. Dan itu ratusan. Dan dengan temuan saya itu, mereka itu adalah pelaku yang, kalau di Jepang itu adalah yang mereka bina tahun 50-an itu sebagai UMKM awalnya, tapi kemudian setelah tahun 70 sampai tahun 90 kan menjadi sebuah Japan Incorporated, karena ada pelaku modern besar tapi terlinkage dengan pelaku-pelaku daerah yang tradisional. Dari sisi akademis adalah ini bedanya dengan nanti Renaissance Eropa dan Amerika, karena ini kalau Jepang tidak meninggalkan tradisi dan agama, bahkan tradisi dan agama itu menopang industrialisasi yang resilient dan persisten. Ada kaitan antara Shintoism dengan Shintoism itu. Jadi di Indonesia agama-agama langit itu, dan ada penelitian juga di daerah NTB. Bagaimana sistem ini ya. Di NTT maksud saya, di Papua macam-macam. Semua agama-agama langit ini dengan tradisi dan agama yang positif itu bisa menjadi sebuah modal sosial untuk membangun sebuah perekonomian yang persisten dan resilience itu menghadapi ekonomi modern yang kalau dikawinkan itu kayak Jepang jadinya. Jadi itu yang dimaksud. Nusantaranomik itu. Jadi dalam imajinasi saya, ini yang disebut Asian Way, di mana Jepang sudah mendahuluinya dengan Korea. Ada China. China itu jangan dikira hanya secara politik memang Komite Sentral Komunis, tapi Confucianism memberi basis kultural dalam berekonomi mereka. Singapura juga begitu, Malaysia juga begitu, Thailand juga begitu gitu loh. Jadi ini yang disebut dengan Asian Way, yang Indonesia juga bisa menjadi bagian dari kebangkitan Asia Pasifik dengan ASEAN Way-nya itu. Yang Nusantaranomik adalah sebuah konstruksi ekonomi politik dan sosial yang lebih persisten dan resilience ke depan. Terima kasih Prof, luar biasa. Saya bersahakan Pak Pras, ini kita sudah sampai di akhir Jakarta. Mungkin menarik ini, Pak Pras punya sendiri visi sendiri tentang itu. Saya melihatnya begini Pak Manuel, Pak Prof Didin ya, bahwa bangsa Indonesia ini harus bersyukur karena dikaruniai dengan kekayaan alam yang luar biasa dan sangat bervariasi potensinya, mulai dari laut, daratan, gunung ya, hasil bumi, semuanya luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia juga harus bersyukur dikaruniai yang disebut dengan kebinekaan. Jadi masyarakatnya, budayanya macam-macam, kemudian bahasanya macam-macam, dan kita menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan tadi disampaikan Prof Didin bahwa keberagaman ini ibaratnya seperti Taman Sari Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sehingga harus ada yang namanya juru taman. Juru taman ini adalah mereka-mereka yang dipercaya oleh rakyat, mendapatkan trust dari rakyat untuk melakukan penyelenggaraan negara, penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, yaitu adalah lembaga perwakilan, lembaga yudikatif dan eksekutif kita. Kalau kita mengambil trias politika mereka adalah orang-orang yang dipercaya rakyat. Sehingga jangan sampai kepercayaan itu
diabaikan, diignore, kemudian Public trust penting. Public trust penting untuk dirawat. Jadi itu di dalam negara seperti Indonesia. Nah, ibaratnya seperti sapu lidi ya, dia tidak akan bisa membersihkan korupsi ya, kok yang kotor-kotor disapu kalau tidak ada ikatannya. Ya. Ikatan inilah yang perlu kita coba realkan di dalam pembangunan kita ya, dalam bentuk apa? Pancasila sebagai titik temu, sebagai titik tumpu dan titik tuju dari pembangunan peradaban Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari pengalaman Orde Baru, Orde Lama, sebetulnya tidak jauh-jauh amat dari Trisakti semuanya. Ya, betul. Dan ini adalah kalau orang Jawa bilang, karena saya orang Jawa, ini Trisakti itu telu-teluning atunggal. Artinya bahwa 3 hal yang ada di dalam Trisakti tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain. Kedaulatan, berdaulat dalam politik, dia memerlukan berdikari dalam ekonomi, perlu financing, perlu dana, perlu macam-macam, ekonominya harus maju. Kita tidak bisa ngomong politik berdaulat kalau tanpa mempunyai kekuatan ekonomi. Ya. Tapi kemudian politik dan ekonomi ini dengan mudahnya akan menyeleweng, akan terjadi malpraktek pembangunan kalau tidak ada kepribadian dalam kebudayaan. Nah, di dalam Orde Baru diterjemahkan dengan trilogi penerapannya. Pertumbuhannya tinggi, ya ini ekonomi nih kita, wah kuenya digedein gitu ya. Tapi kemudian melakukan stabilisasi, ini apa? Sistem politik. Sistem politiknya stabil. Dan kemudian pemerataan ini adalah aspek sosial kemasyarakatannya yang kemudian beririsan dengan sila kelima di dalam Pancasila. Sama kan? Bung Karno mengatakan Trisakti, Orde Baru pakai trilogi, dan sekarang mungkin kita harus bisa melakukan satu transformasi juga bahwa bagaimana kemudian Pancasila ini menjadi satu ideologi kerja di dalam pembangunan nasional. Working ideology. Working ideology ini kalau saya melihatnya seperti yang sering kita bahas ya, itu ada 3 hal yang menyangkut bagaimana sila-sila Pancasila itu sendiri kemudian diterjemahkan. Yang pertama adalah tata nilai. Tata nilai ini dekat dengan komponen berkepribadian dalam kebudayaan. Ini mental kultural yang lebih dekat kepada bagaimana religiositas bangsa, kemanusiaannya, bagaimana nilai-nilai persatuan karena kita bineka. Ini yang lebih kental di dalam tata nilai yang harus kita jaga, kita rawat, kita internalisasikan di dalam keseharian kita. Kemudian yang kedua, politik. Berdaulat dalam politik yang seperti apa? Sila keempat mengatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu sudah jelas, sangat clear bahwa sistem politik harus dibangun sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, jadi kedaulatan di tangan rakyat, di Indonesia dibangun oleh rakyat untuk rakyat, ya, dan bersama-sama oleh semua. Dan ini saya kira sangat erat. Nah, yang kemudian yang terakhir tata sejahtera atau ekonominya. Sila kelima itu mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Di dalam mensejahterakan atau membagi hasil pembangunan itu tidak hanya dalam konteks bagaimana kita bisa mengurangi gap di dalam pendapatan, tapi juga distribusi dalam konteks yang lain. Knowledge-nya bagaimana, pemerataan knowledge, pemerataan modal, capital, pemerataan dan lain sebagainya, sehingga betul-betul ini nanti semuanya akan bisa menyatu dalam satu kekuatan yang kalau boleh kita katakan indikator-indikator yang tadi sudah ditetapkan bahwa kita akan mencapai sekian untuk IPM, untuk kemiskinan, itu bisa tercapai. Nah, last but not least, ini memerlukan satu leadership. Leadership yang betul-betul kalau boleh dikatakan, saya mengutip statementnya almarhum Prof. Asyumardi Asra yang mengatakan Pancasila based leadership. Ini saya kira perlu dibangun ke depan, dan jangan lupa bahwa teknologi atau knowledge teknologi tadi betul-betul menjadi satu modal yang utama di dalam memajukan peradaban ini. Tidak peduli itu negara lain negara lain kita lihat, yang komunis, yang kapitalis, yang kemudian sosialis dan lain-lain, semua yang menguasai teknologi mereka maju. Mereka bisa berdiri tegak sejajar dengan negara-negara lain. Saya kira ini message-nya ya, bahwa perlu leadership, perlu frame mindset bahwa bagaimana kita kemudian di dalam penyelenggaraan bernegara ini bisa betul-betul menjadikan Pancasila sebagai ideologi kerja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Manuel. Terima kasih Pak Pras, luar biasa gitu. Demikian para pemirsa yang budiman, percakapan kita kali ini luar biasa. Kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari kedua narasumber kita yang memang juga luar biasa ini. Profesor Didin Damanhuri, Pak Dr. Prasetyo Wijoyo. Percakapan ini tidak memberikan kita tidak menghasilkan suatu kesimpulan atau arahan tertentu,
Tapi semoga apa yang dibicarakan kali ini bisa memberikan inspirasi bagi pembicaraan dan pembicara lebih lanjut. Karena persoalan-persoalan kita belum selesai. Kita masih terus berhadapan dengan persoalan yang terus berubah. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Didin dan Pak Pras ini memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, bagi pencerahan kepada publik. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dalam penyampaian. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Didin. Terima kasih Prof. Didin. Luar Terima kasih, biasa terima kasih. Pak Pras luar biasa menutup.